Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Ayyuhal ummahati fillah wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ibu-ibu majelis ta'lim Az-Zahra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga berkah diturunkan oleh Allah di majelis ilmu ini, dan keberkahan itu sampai kepada pemilik rumahnya, sampai kepada keluarga kita dan anak-anak keturunan kita. Amin Allahumma amin. Yang pertama dan utama, tidak henti-hentinya kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberikan kenikmatan kepada kita menjadi seorang mukmin, mukminah, muslim, muslimah, dan berada di dalam ketaatan kepada Allah. Nyatanya di penghujung bulan Syawal ini, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang sama-sama kita sudah tahu, sering mendengar fadilah-fadilah keutamaan menuntut ilmu. Dan tentunya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika seorang hamba sadar benar akan butuhnya dia terhadap amal salih, misal adalah majelis ilmu ini. Ini amal salih yang besar kan ya, yang sudah saya sering sampaikan. Ini jauh lebih besar pahalanya dan keutamaannya dibandingkan amal salih yang lainnya yang sifatnya sunnah, karena ini wajib. Tapi perlu diketahui, setiap hamba yang dia mengerjakan banyak sekali amal salih, salatnya dijaga misalnya, puasa sunnahnya dia kerjakan, zakat dia tunaikan, berhaji dia ke tanah suci, umrah berulang kali, menuntut ilmu sepekan bisa sekali, 2 kali, 3 kali, dan lebih banyak lagi amal ibadah yang dia kerjakan. Misalnya ada seorang hamba demikian, semua dia kerjakan amal saleh, tetapi kalau dia dalam mengerjakan amal saleh itu memiliki hati yang kotor, memiliki hati yang penuh dengan hal-hal yang dibenci oleh Allah, maka seluruh amal soleh itu tertolak. Maka seluruh amal ibadah itu laghun, musqa, sia-sia. Jadi ini jangan berbangga dulu. Saya dan Anda semua ini gak boleh berbangga dengan amal soleh yang kita kerjakan. Karena kalau boleh jujur, siapa di antara kita yang hatinya itu masih kotor? Masih kotor kan? Masih enggak? Jangankan kita ini mau meninggalkan yang namanya dosa. Kita saja dalam melakukan ketaatan kepada Allah masih bisa permission. Tahu permission? Permission tahu nggak? Bahasa Inggris, bahasa wong kalau ini wong pedurungan. Permission apa permission? Selalu minta izin. Betul nggak? Diri kita ini beribadah itu masih selalu minta izin sama diri sendiri. Betul nggak? Itu belum hal-hal yang dilarang oleh Allah. Baru perintah saja, berapa orang di antara kita yang hatinya itu masih minta permission? Mintalah, kalau bisa amalan jam segini lah, kalau bisa yang ringan lah, itu kita. Kalau bisa ngaji itu yang gak menyinggung lah, ngaji itu yang crunchy gitu ya, yang enak didengar, yang gak nyinggung sana nyinggung sini, gak nyalahkan sana nyalahkan sini,
Loh, kalau ngaji itu nggak mau tersinggung hatinya, jangan ngaji. Ya kan? Kalau hanya ingin buat senang, panggil aja pelawak. Kan sudah saya sampaikan dulu kalau kita ngaji di KIS itu ya, kajian adab itu harus siap jiwanya disinggung, siap disalahkan. Yang menyalahkan bukan saya, yang menyalahkan siapa? Allah dan Nabi-Nya, dijelaskan para ulama. Itu kita loh, baru melakukan ketaatan. Apalagi seorang hamba di antara kita sekian banyak amal ibadah, tapi jiwanya masih kotor. Maka kenapa kemudian kita ini ingin selalu diingatkan oleh Allah melalui kalamnya para ulama, nasihat-nasihat para ustaz-ustazah, para masyayikh, para alim ulama, ingin dinasihati supaya jiwa kita yang cenderung membangkang akan perintah dan larangan Allah itu bisa perlahan-perlahan itu bisa mengikis. Maka jangan pernah berharap kalau mau datang majelis ilmu dapat yang kita inginkan. Kadang-kadang kalau hadir sesuatu yang tidak kita duga, seakan-akan kok ustaznya ini kok ngerti permasalahan saya ya. Pernah nggak merasa begitu? Pernah nggak? Itu hidayah dari Allah. Ini ustaznya kepoin saya nih. Kepoin kenal juga kagak mau kepoin dari mana. Tapi kalau ustaznya menyenangkan, retorikanya bagus, penyampaiannya secara umum, berapa banyak di antara kaum muslimin yang lebih suka daripada yang menyinggung hati dan jiwa. Terlebih hati kita ini masih belum bisa move on dari 1, 2, 3 dosa seterusnya. Maka pada kesempatan mukadimah ini saya berharap kepada Allah, semoga majelis ilmu yang perdana di tempat ini Allah terima sebagai amal soleh. Dengannya Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, mengangkat segala kotoran-kotoran di dalam hati kita, meridhoi jiwa kita untuk taslim, tunduk dan patuh dan perintah Allah dan Nabi-Nya. Dan semoga majelis ilmu ini menjadi saksi bahwasannya kita pernah melakukan amal ketaatan yang dengannya Allah menurunkan rahmat dan berkah kepada kita. Semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan bertakwa atau husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Yang berikutnya, yang ngantuk silakan tidur. Ini cuacanya dingin, apalagi bersandar nggak kelihatan. Baca doa bismika Allahumma coba lagi. Ini masih kosong. Kalau mau maju silakan maju. Daripada nanti yang belakang bingung, maju aja mbak. Saya udah jinak, sudah bostar saya. Kalau nggak karena keluar provinsi saya mungkin nggak mau bostar mungkin. Maju aja mbak, itu kasihan umat. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas muqaddimah ya, pengantar kajian ke depan. Kita akan bahas fikih insyaallah. Tapi nanti sebelum belajar fikih itu pengantarnya tidak bisa 1-2 pertemuan, yang nggak bisa 1 pertemuan ini. Harus ada beberapa pertemuan agar kita semua siap ngaji fikih. Walaupun sebagian ummahat di sini sudah pernah ngaji fikih sama saya di KIS ya, sudah ya, sampai bab sholat ya, sudah diamalkan belum? Jangan jadi amalnya nggak dikerjakan nanti musproh ya. Jadi sekarang ibu-ibu itu patut berbahagia, bersyukur kepada Allah, ibadahnya sudah bisa dipertanggungjawabkan. Sebagaimana ungkapan Al-Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan berbuat. Ibu-ibu sudah mengerjakan itu. Bu masih di sini bu? Mbak masih di sini? Bukan jasate. Roh dan pikirannya ini roh. Udah, jemurannya sudah diturunkan enggak? Gak usah pikirkan makanan, itu sudah datang itu. Ya gak usah dibilang aku aja saja. Kakek bungkus-bungkus mana? Gak usah pikirkan, disiapkan kalian Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin. Udah di sini? Apanya? Rohnya dan pikirannya. Gak usah izin sama suaminya toh. Yang belum punya suami sudah izin sama orang rumah toh. Ya. Tapi gak izin sama suami wong liyane toh.
Baik. Bagi ibu-ibu yang sudah ikut kajian fikih, itu kita sudah belajar kemarin itu fikih taharah, fikih salat secara ringkas ya. Dan insyaallah taala nanti ke depannya kita akan melanjutkan fikih yang lainnya. Hari ini kita akan memulai dulu muqaddimah karena ini perdana. Kita akan membahas satu hal yang sangat penting sebagaimana prolog tadi. Saya sempat katakan percuma tuh ada seorang hamba yang melakukan sekian banyak amal kebaikan tapi hatinya itu masih kotor. Jangankan di akhirat, di dunia saja dia merugi. Di dunia saja dia merugi. Belum lagi nanti di akhirat. Kalau seorang hamba yang tidak mau membersihkan hatinya, jiwanya dari hal-hal yang dibenci sama Allah, maka dia akan merugi di dunia ini, bahkan di akhirat. Bahkan orang-orang yang hatinya kotor, hatinya itu penuh dengan kebencian kepada Allah, kepada manusia dan seterusnya, ini biasanya tampak dari raganya. Saya nggak bisa baca wajah orang ya. Tapi orang yang kalau hatinya kotor itu terlihat dari wajahnya, terlihat dari perilakunya. Walaupun kita nggak kemudian deloi konco kita tak deloi ya nggak kayak gitu. Ya, ibu-ibu ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalil yang menyebutkan kerugian bagi seorang hamba kalau dia tidak mensucikan dan membersihkan jiwanya ketika di dunia, kerugian itu adalah firman Allah dalam surah Asy-Syams ayat yang ke-10. Ini adalah kerugian di dunia. Dalil ini secara umum Allah Ta'ala katakan wa qad khaba man dassaha, dan sungguh amat merugilah siapa saja yang mengotori jiwanya, membiarkan hatinya kotor, membiarkan jiwanya terbelenggu dengan dosa dan maksiat serta hal-hal yang tidak diizinkan sama Allah. Naudzubillah, naudzubillah. Ini akan mendapatkan kerugian. Kerugiannya jelas. Ibu jamaah, pernah enggak atau masihkah jiwa kita kotor? Pernah aja deh, pernah enggak jiwa kita kotor? Udah pernah hilang belum kotorannya? Jawab yang jujur. Yang jujur semoga diampuni dosa-dosanya, dinaikkan derajatnya. Yang orang jujur tak doain dapat hidayah. Enggak PKP toh. Jiwanya udah bersih urung. Berarti masih kotor ya. Sekarang saya mau tanya, yang dirasakan kalau jiwa kotor itu apa? Hah? Gelisah. Apalagi? Orang kaget aku. Bisa biasanya apa Ustaz? Rumah. Lanjut. Udah lihat sini, saya soalnya kaget. Apa yang dirasakan gelisah? Terus apa lagi? Hah? Ya galau dengan gelisah ini sama toh. Itu kan sinonim toh. Sejak kapan galau sama gelisah itu beda? Dalam malas beribadah, futur. Oh ini bisa tembus kok kan? Allahu Akbar. Futur ya, malas beribadah, apalagi? Coba disebutkan. Udah gak usah lihat yang ke sono, itu mau buatin kopi sama teh untuk sate. Usmuzonfu. Udah dilihat ini woy. Apa yang dirasakan lagi? Gelisah, malas ibadah, apalagi? Mudah marah. Nanti sangat sensitif ya. Apalagi? Salah nggak apa-apa kok. Saya katakan. Apa efeknya? Baper. Oke, ini jawaban cakep. Ya kita saksikan setelah suara iklan berikut. Apa itu? Apalagi baper, apalagi yang dirasakan? Susah menemukan solusi. Sebabnya karena apa? Panik toh. Orang kalau jiwanya kotor tuh susah menemukan solusi itu umum ya. Nanti karena panik.
Orang yang jiwanya kotor tuh panikan. Betul nggak? Panikan nggak? Betul nggak sih? Coba lagi pas haid guys. Ibu-ibu mbak-mbak yang masih haid, perasaannya gimana coba? Itu riil. Apa nggak pernah haid? Udah menopause semua ini. Subhanallah. Nah, gimana rasanya kalau haid? Mana toh? Pokoknya nggak keruan jiwanya. Ya kan, betul nggak? Ini tadi bahkan efeknya, effortnya tadi nggak menemukan solusi kalau ada masalah. Ya kan betul toh, saya bilang toh maju lagi. Nggak apa-apa mbak, saya itu wis Cina ya. Bu ini maju aja bu, ibu satu lagi. Yang itu apa ibu? Yang tiga ya. Gue yang tiga. Akhirnya santri yang Salahuddin berarti ini ya. Ini santri yang Salahuddin semua lagi. Nah itu kan beberapa hal yang ibu alami secara umumnya dan secara khusus. Kalau orang jiwanya kotor itu masih menyukai satu dosa, dua dosa, tiga dosa itu semua yang ibu rasakan tadi itu muncul. Dan yang paling parahnya ibu-ibu, orang yang jiwanya kotor, orang yang jiwanya kotor, satu, ini yang lebih berat ya. Dia nggak merasakan, dia tidak dia tidak merasakan rasa takut kepada Allah. Jadi orang ini kalau jiwanya kotor itu dia nggak punya rasa takut kepada Allah. Kalaupun dia bilang dia takut kepada Allah, takutnya itu fata morgana, semu rasa takut itu. Thaniyan, rasa takut tadi itu akhirnya memunculkan apa? Ya tadi, merasa aman dengan kesalahan dan dosa-dosa. Jadi merasa aman, yang kedua itu merasa aman dengan dosa atau kesalahannya, merasa aman dengan dosa atau kesalahannya, atau merasa aman dengan perbuatan. Yang ketiga, terlalu percaya diri diterimanya amal kebaikannya, alias ujub. Betul nggak? Coba direnungin. Rasa takutnya sama Allah itu hampir-hampir tidak pernah ada. Yang kedua tadi apa? Merasa aman dengan amal perbuatannya, ya kan? Yang ketiga apa? Ya. Dimana merasa percaya diri amal ibadah diterima, alias ujub. Yang keempat, kalau jiwa kotor itu apa sih? Senang kebaikannya disebut, alias suka dipuji. Dalam kurung sum'ah. Ini efek atau effort dari hati yang kotor. Jadi suka dipuji. Kalau suka dipuji, sama dengan apa? Tersinggung kalau dihina orang. Tadi kalau mbaknya bilang tadi ngomong baper tadi siapa? Baper ya. Orang baper itu karena suka dipuji. Jadi kalau kebaikannya disebut-sebut, dia senangnya bukan main. Tapi kalau kebaikannya nggak disebut, dia dihina, diece dikit, lola hati baper nih. Itu hatinya kotor. Berarti suka dia apa tadi? Suka dipuji ya. Yang keberapa sekarang? Ini di dunia loh ya. Ini di dunia loh ya. Kalau jiwanya kotor, hatinya kotor, efek berikutnya apa? Dia ingin selalu riak terhadap amal ibadah, ingin pamerin tuh kebaikan. Riak dia pamer. Jadi kebaikan dikit, kebaikan amal apapun dia ingin show off, ingin excited ya, show off aja dia. Jadi kalau dia pernah melakukan amal kebaikan di zaman dahulu itu disebut-sebut, itu dulu saya loh yang ini. Tapi sekarang udah enggak, karena udah enggak diakui lagi. Ya, itu show off. Riya. Riya itu syirik kecil, dosanya besar. Dia asyirkul asghar, dia syirik kecil tapi dosanya besar. Nah, kalau udah sampai riya udah bahaya. Dan yang keempat, hati kotor itu mesti hasad dalam jiwa. Iri dengki sama orang.
Atau bahasa lainnya apa sih? Hatinya sempit. Hasad itu kan hatinya sempit ya sih? Sempit. Apalagi? Berapa sekarang? Ya. Ini yang paling parah ini. Mewarisi wataknya iblis. Apa itu? Takabur. Al-kibr. Al-kibr itu dua. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-kibru huwa batarul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran yang datangnya dari Allah dan Nabi-Nya dan merendahkan manusia. Jadi kalau jiwanya kotor itu gampang nyepelekin wong. Kelihatan nanti dari fisiknya. Kalau ngelihat orang itu dari atas sampai ke bawah, ya, orang ketok, terus dia sampai geleng-geleng ya. Hatinya bergumam. Lihat dari atas sampai bawah. Lihatin sampai hatinya merendahkan. Bahkan nggak sadar sih. Pernah ngalamin nggak? Pernah ngalamin nggak? Kok nggak ngaku sih? Yang ngaku semoga diampuni dosa-dosa. Terima kasih. Pernah ngalamin nggak? Nah, itu sombong tanpa disadari itu. Padahal ya kalau kaya ya cuma pinjaman dari Allah. Kalau pejabat ya hanya berapa periode. Kalau pinter itu titipan dari Allah. Ya terus apa yang mau dibanggakan? Ya betul nggak? Kalau kaya itu kan titipan sama Allah. Suatu saat bisa diambil nggak kekayaan itu? Hitungan detik loh cuma. Orang yang miskin bisa dikaya, orang kaya bisa jadi miskin. Sahih? Tuh lihat itu yang mereka punya kapal, punya depo, punya kontainer, punya apa jenisnya itu ya kontainer ya. Punya apa lagi, tambah ikan dan seterusnya. Hari ini dibuat Allah hampir seminggu coba. Bukan kita ini mendoakan mereka, bukan. Kita doakan kebaikan seluruh buat kaum muslimin dan seluruh manusia, ya kan? Tapi lihat apa yang mereka banggakan. Bisnis di pelabuhan itu macet 1, 2 hari, 3 hari aja rugi miliaran rupiah. Ya. Itu berapa ratus miliar berarti itu. Kalau berhenti satu operasi, kapal nggak bisa masuk gitu coba. Yang dia banggakan kalau sehari bisa menghasilkan 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Kalau orang punya kapal, punya depo itu penghasilan sehari miliaran loh itu. Coba kalau berapa hari ini kayak gitu coba. Gampang nggak bagi Allah Taala membuat itu miskin? Gampang nggak? Paham ya maksud saya ya? Sombong itu luar biasa. Dan yang ke-8 benar. Dampak dari hati kotor itu sebagaimana yang saya katakan tadi, amalnya nggak diterima. Tanda amal nggak diterima itu sama Allah. Nanti ada dalilnya ya. Kemudian kalau jiwa kita kotor, hatinya kotor, di akhirat lebih merugi daripada di dunia. Karena Allah nggak mau berjumpa tuh dengan seorang hamba yang memiliki hati kotor. Gak apa-apa, maju lagi. Allah itu nggak mau ketemu tuh dengan seorang hamba walaupun segudang, sepenuh apapun amal ibadahnya. Allah nggak mau ketemu sama dia tuh. Yang hatinya masih kotor tuh Allah nggak mau ketemu. Allah telah tuangkan dalam surah Asy-Syu'ara ya. Coba dicek benar nggak sih? Ayat 88-89. Surah Asy-Syu'ara ayat 88-89. Betul apa enggak, coba dilihat. Kalau salah ya mohon dimaafkan. Surah Asy-Syu'ara ayat 88-89. Sudah? Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak akan lagi bermanfaat itu harta-harta dan anak-anak, gak bermanfaat. Yang dicari-cari, yang dikumpulkan, yang dibangga-banggakan tuh hartanya anak-anak. Sekolah anak saya Ustaz sudah sekolah tuh
S1-nya di Oxford, S2-nya Oxford itu apa tuh? Merek kamus toh ya. Kalau yang ini di sini dibanggakan, sekarang kerjanya jadi kepala dinas ini. Coba saya mau tanya, berapa kita lah pernah, mungkin ada keluarga kita yang kayak gitu, tetangga kita kayak gitu kan? Ketika ditanya anaknya bagaimana, alhamdulillah, dia lah bagus ucapan, tapi dia senang tuh memuji anaknya. Yang satu sudah diterima Fakultas Kedokteran Undip, alhamdulillah. Yang satu sedang mengambil spesialis. Yang satu sudah jadi ini itu, sekarang memiliki rumah sakit, memiliki ini, kada diceritakan. La yanfa', gak bermanfaat itu bisa. Harta yang dia banggakan, saya udah bangun masjid ini, pondok pesantren ini milik saya. Itu semua kada wa kada, itu rumah saya sedekahkan, ini kada wa kada untuk kebaikan. La yanfa', gak bermanfaat. Semua gak bermanfaat. Apalagi cuma jabatan. Kira-kira kalau itu aja gak manfaat, pujian manusia yang diharapkan seorang hamba selama ini bermanfaat gak kira-kira? Nah, pujian seorang hamba, seorang manusia kepada dia selama ini bermanfaat gak besok di yaumul akhir? Cacian makian seorang hamba di dunia besok bermanfaat gak di yaumul akhir? Maksudnya efek gak boleh? Gak ada efeknya. Jadi santuy aja, orang mau senang mau enggak itu gak ada urusan sama kita juga. Saya sudah sering sampaikan, kita gak bisa melarang orang untuk suka, melarang orang untuk benci sama kita, itu haknya mereka. Betul apa tidak? Kenapa yang kita maksakan diri supaya orang itu gak benci sama kita? Terus dibagus-bagusin gitu sikap kita. Dimanis-manisin kalau ketemu orang gitu. Biasa aja. Paham ya maksud saya ya? Paham ya apa? Saya mau tanya, kita mau punya sahib, mau punya keluarga, mau punya sahabat sampai ke surga, itu yang apa adanya atau jaim terus? Apa adanya kan? Ya kalau nyari sahib, nyari keluarga sampai di surga itu apa adanya aja sudah. Apa yang harus ditutup-tutup itu udah apa adanya kita. Kalau dia teman yang baik, keluarga yang baik di dunia dan akhirat, akan menerima kita apa adanya kok. Udah apa kita dinutup-nutupin? Yakni, ya kalau memang kita begini ya begini aja sudah. Tapi kan juga nggak mungkin kita ceritakan aib-aib kita, kan nggak mungkin. Ngantuk. Musim nguap walaupun saya nggak tahu, saya pun tahu. Walaupun pakai masker, pakai cadar, musim nguap. Ustadz yang ngerti, wah ya. Qadarullah delalane, bukan qadarullah ya, bukan delalane. Ini semua ditakdirkan oleh Allah, nggak ada yang kebetulan. Ini kok aku pas dulu ini pas lagi nguap coba. Ini juga nggak ngerti, sepandang masih pakai kacamata, tak buka kacamata ya. Ini pakai kacamata biar melindungi saya nih dari tak ini. Sudah mulai kotor dah. Ya bagus nasib. Paham ya? Apa kata Allah? Nggak manfaat illa man atallaha biqalbin salim, kecuali siapa saja yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat ini yang hati yang selamat seperti apa? Ini yang mau kita bahas. Bahkan Allah Jalla wa'ala memuja-muji orang yang berusaha membersihkan, mensucikan dirinya di dalam dua surat tuh. Surat yang pertama surat Asy-Syams di ayat yang ke-9. Kalau tadi kan Asy-Syams ayat ke-10 ya. Ini Asy-Syams ayat ke-berapa? Ke-9. Allah memuji itu. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha, sungguh aflaha. Amat beruntunglah man zakkaha, siapa saja yang membersihkan jiwanya. Kalau dalam surah Al-A'la, Al-A'la itu yang sabbihis rabbikal a'la. Itu ada kan kalimat di sini. Wa qad khab, Allah Taala katakan qad aflaha man tazakka. Sama itu. Sungguh amat beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya. Karena kata Syekh Abdul Razak Habibullah Ta'ala di dalam kitabnya ini, dalam kitabnya Asyrul Qawaid fi Tazkiyatin Nufusi. Jadi saya ambil ini semua dari kitab Asyrul Qawaid fi Tazkiyatin Nufus. 10 kaidah dalam membersihkan jiwa, tulisannya
Al-Ustaz Dr. Al-Alamah Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr, seorang profesor, seorang alim ulama muda. Beliau mengatakan fan nufusu asy-syarifatu la tarda min al-asya'i illa bi'a'laha. Jiwa yang mulia yang dikatakan tadi dalam surah Al-A'la dan surah Asy-Syams tadi itu. Jiwa yang salim ya, la tarda min al-asya'i illa bi'a'laha. Enggak akan pernah ridha tuh jiwanya melainkan sesuatu yang menjadikan jiwa itu semakin tinggi di hadapan Allah. Jadi intinya kalau jiwa itu bersih, hati itu bersih, jiwa itu mulia, dia ingin hatinya itu selalu imannya selalu ingin bertambah, ingin naik terus derajatnya. Jadi kalau di dalam hati kita semua ini gak ada kepengen supaya hati ini, iman ini bertambah, naik derajatnya menjadi orang bertakwa, maka bisa dipastikan jiwanya belum mulia. Paham maksud saya ya? Paham gak maksudnya? Kalau jiwa kita gak punya keinginan ingin tadi yang bersih aja lah. Tapi kalau jiwanya sudah bersih, dibersihkan oleh Allah, sudah ada tanda-tanda kebersihan, maka jiwanya itu selalu merindu apa? Agar jiwanya selalu tinggi, imannya itu bertambah. Wa afdaliha, dan tidaklah sebuah jiwa yang mulia itu tidak akan pernah ridha melainkan dia ingin mendapatkan terus keutamaan. Wa ahmadiha akibat. Dan dia kepengen tuh jiwanya itu bukan hanya tinggi, terus bertambah terus tingkatannya di sisi Allah, mulia terus di hadapan Allah, juga ingin jiwanya selalu terpuji di hadapan Allah, bukan di hadapan makhluk. Maka kalau misalnya hari ini saya dan Anda sekalian masih ingin dianggap baik oleh makhluk, masih ingin mendapatkan status komentar yang baik terus oleh makhluk, berarti jiwanya belum apalagi nanti sampai satu tingkatan ya ibu-ibu tambah ngantuk ya kalau ini udah tak terangkan temponya ini soalnya akan bahti gitu. Ini kalau akan bahti ini pasti tempo saya melambat ya kan, menyesuaikan. Betul enggak? Ya, kan sama kan ini Jamakis kan ngono toh. Ya kalau kampanye rodok 66 City ini kan middle up, jelita semua rata-rata. Jalan 50 tahun ke atas. Kayak 50 tahun ke bawah atau 40, mesti saya temponya cepat. Ini kan menyesuaikan. Tekan gitu mau aku lari. Gara-gara jelita ini. Jadi jamaah, kalau seorang itu jiwanya itu sudah dimuliakan sama Allah, dia itu nggak ada lagi keinginan untuk dinilai orang lain, dipuji orang lain, dapat komentar mau baik, mau komentar positif, mau komentar negatif, sudah nggak ada. Tapi kalau kita masih ingin mendapatkan komentar demikian, sampai satu titik ya, ibu-ibu di sini, mbak-mbak di sini, ketika melakukan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu di rumah, dia sudah tidak berharap dalam hatinya sebenarnya, sudah tidak berharap lagi pujian dari suami. Yang diharapkan pujian juga a'la, udah tinggi. Bukan kemudian juga mengharapkan pujian suami langsung kemudian apa jenengan ini? Apa jenengan? Semau-maunya sendiri. Sakarat mas sebutnya enggak gitu juga. Hatinya memang tidak ingin dipuja-puji istri, suami misalnya. Dia udah nggak kepengen sudah. Yang ingin diharapkan adalah pujian dari Allah, sehingga dia yang namanya kecewa dan dikecewakan itu sudah hal yang biasa. Sekarang saya mau tanya, apakah hidup di dunia ini kita akan terhindar dari rasa kecewa? Bisa nggak? Kita tidak akan mengalami kecewaan, bisa nggak? Nggak bisa. Justru di dunia kita tuh akan mengalami kecewa saja. Orang yang mencintai Anda, sekalipun orang tua kita jamaah, pasti pernah mengecewakan kita. Hanya satu manusia yang tidak pernah mengecewakan kita jamaah, Nabi Muhammad SAW. Harta ibu kita yang sangat sayang sama kita, yang namanya manusia pernah mengecewakan kita. Tapi karena kita cinta sama ibu karena Allah, nggak kita anggap itu. Tapi kalau suaminya mengecewakan, sakit Ustaz.
Akhirnya nonton drakor gitu. Paham ini? Paham nggak? Udah nggak, sudah. Bukan berarti juga nggak rindu hatinya ingin dipuji sama suami. Maaf ya mbak-mbak, ibu-ibu. Kan ada tipe kalau suami itu secara zahir dia nggak romantis, nggak romantik. Dia nggak verbal. Dia nggak suka verbal gitu. Jadi nggak suka dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Paham ya maksud saya ya? Justru kalau laki nih, saya kan laki ya. Nek laki verbalnya kebanyakan memuja dan memuji, curiga saya. Terlalu banyak merayu, gombal, malah curiga saya. Terlalu banyak lebay. Mungkin playboy zaman dulu. Ini anak-anak sekarang namanya playboy mungkin belum pernah dengar ya mbak ya? Belum ya? Tahun sering. Tahun 90-an itu playboy itu. Suami, Allah Masya Allah makin cantik kamu ya dia, ya Allah deh. Curiga. Ya ini kan curiga berarti bukan seudon, bukan kita bukan seudon. Karena laki pada umumnya itu talk less do more. Gak banyak berkata-kata, tapi banyak berbuat. Talk less do more. Talk less itu, jadi bahasa Inggris atau Hindi, jangan dihafal itu. Talk less do more itu dia gak banyak ngomong, tapi banyak berbuat. Paham ya? Jadi ibu jangan, makanya saya kalau saran udahlah sinetron itu dikurangi. Nanti ibu lihat artis itu lihat suaminya ya. Dan dia perawatan pakai make up. Dia perawatan. Suami ibu dan ya biasa aja. Bahkan apalagi kerjanya itu sering kena panas, sudah hitam-hitam wajahnya. Ibu bandingkan ya salah. Apalagi suami ibu bandingkan dengan ustaz, jauh lah. Dibandingkan Ustaz Syafiq lagi, wah tambah jauh lagi deh. Paham maksudnya? Ustaz Syafiq itu udah doktor, ya kan? Ya jangan dibanding-bandingkan ini umat-umat yang ngaji-ngaji. Jangan bandingkan suami sama ustaz. Dosa loh. Oh mas nggak bisa sih kayak ustaz itu biasa. Nanti suaminya ngomong, lah kamu sudah kayak istrinya belum? Iya, coba kak ngomong. Ya nggak boleh banding-bandingkan. Paham ibu-ibu? Paham? Jangan banding-banding. Paham nggak maksud saya? Tadi kalau misalnya hatinya itu sudah bersih, sudah yang diharapkan adalah pujian Allah. Jadi kalau suaminya nggak memuji, asal saja. Kalaupun dia dipuji, dia bersyukur, berterima kasih karena Nabi mengatakan, "Man la yashkurun nas la yashkurullah." Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, dia sejatinya tidak berterima kasih sama Allah. Nggak bersyukur sama Allah. Jadi kalau suaminya memuji, jazakillah khairan ya deh, makasih ya kamu sudah jadi berusaha menjadi istri yang terbaik. Alhamdulillah. Jazakallah khairan ya mas, kamu sudah bersabar menjadi suamiku. Walaupun aku rodok celiwis, dalam hati suami ini bukan rodok, suami celiwis. Tapi suami nahan banget. Bu, tersinggung? Iya toh bu, mau hidayah kok malah orang. Maksudnya kalau ada yang pernah merasakan itu tersinggungnya berarti alhamdulillah. Tersinggung tuh jangan dimana negatif toh bu. Lo kita ini kalau ketemu ayat-ayat hadis-hadis Nabi itu kalau berbicara tentang neraka, surga, dosa, kudu tersinggung hati nih. Kalau nggak tersinggung hatinya kotor itu berarti. Malah enggak jawabannya, ya Allah murid-muridku itu ya. Ampuni dosa-dosa muridku ya. Paham bu? Paham? Dan jamaah dimakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kenapa kemudian para ulama Ahlussunnah wal Jamaah di kalangan salafus salih, mereka tuh tidak sibuk dengan tidak terlalu sibuk dan fokus dengan amal zahirnya. Enggak. Yang mereka lebih fokus terhadap amal di sini. Walaupun ingat, jangan juga kemudian karena sibuk amal hati, jadi penampilannya itu tidak keruan. Oh itu menyelisih sunnah Nabi lagi. Nabi mengatakan, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu menyukai keindahan. Innallaha yuhibb,
Innallaha jamilun, sesungguhnya Allah Maha Indah. Yuhibbul jamal, dan mencintai, menyukai keindahan. Jadi tampil cakep, tampil menarik. Khususnya laki-laki ya. Kalau perempuan kan buat suaminya. Kalau laki-laki itu wajib menjaga penampilan keluar rumah. Makanya ibu-ibu bantu suaminya supaya penampilannya gak harus pakai barang yang branded, tapi rapi, matching. Kalau pakai kontras, ini bajunya warna apa, entah kemana, itu kan sembarangan. Itu harus perhatikan. Itu menjalankan sunnah Nabi loh. Ya Bu ya, masa lucu misalnya baju atasnya hijau Tosca, bawahnya merah Tosca ya. Kan nggak cocok, itu nggak matching. Nek misalnya ngeten, paham maksud saya? Paham ya? Tapi mereka tidak fokus terhadap itu. Standarnya udah jelas, yang dia sibukkan ini. Ini di sini kita nih. Sekarang jujur, kita ini kan sibuknya untuk memperbaiki amal jasad kita aja kan? Betul nggak sih? Yang baru lelah kan yang beribadah jasadnya kita doang kan? Betul nggak sih? Jiwanya belum kan? Belum merasakan terpaan ujian yang berat gitu. Tapi hatinya itu tenang. Nah, maka jangan dimakan oleh Allah supaya hati itu bersih, supaya jiwa itu bersih. Kita butuh itu obatnya. Butuh nggak? Mau nggak jiwanya bersih? Mau. Itu ditulis oleh Syekh. Banyak tulisan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'wah. Da'wah itu nulis. Hatta Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juga ada di situ. Atau misalnya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya, banyak ulama-ulama Ahlussunnah. Bahkan sekelas Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram. Itu di ujung babnya namanya Kitabul Jami', di subbabnya juga mencantumkan beberapa dalil-dalil. Yuk supaya hatinya bersih itu gimana sih caranya? Maka di sini Syekh Abdul Razak, untuk pertemuan ini kita bahas satu poin aja. Karena sebenarnya ada 10, saya bahas satu aja. Karena kalau jiwanya ini masih kotor ya ibu-ibu, nanti kalau dikasih ilmu itu banyak penolakan. Paham nggak maksud saya? Contoh misalnya hati masih mencintai satu dosa, belum bisa move on, dan dosanya itu bukan main-main. Itu nanti kalau dikasih ilmu banyak penolakan. Kalau pas ilmu disampaikan sesuai dengan hajat dan keinginannya, dia terima. Tapi kalau tidak sesuai dengan hajat dan keinginannya, dia tolak. Makanya saya sampaikan, saya kasih kesimpulan. Ingat ibu-ibu ya jemaah, Islam ini bukan agama prasmanan. Yang mana kita mau kita ambil, yang mana mau kita makan kita ambil. Yang enggak kita tinggalkan. Islam ini bukan agama prasmanan. Saya sudah sampaikan tuh di kajian fikih kita. Kalau jenengan masih ingat, itu lali gitu ya. Catatannya orang dibuka. Terus saiki baca terlambat. Jadi kalau orang yang hatinya itu bersih dari kotoran itu dikasih nasihat, ini perintah, sami'na wa ta'na, ini larangan. Ya Allah, hamba nerima nih larangan, bantu hamba untuk bisa meninggalkan larangan ini. Bukan langsung dia nolak jemaah. Kita pernah nggak mengalami fase kalau ada nasihat itu nyinggung banget dengan perbuatan kita dan kita masih menyukai perbuatan itu, kita langsung menolak? Pernah nggak? Pernah nggak? Terus terang ini pernah nggak? Ini ada satu larangan nih, kita masih demen. Maaf ya, diterima dulu ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Ini jumhur ulama di kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 ulama madhab sepakat loh. Tapi diterima dulu ya, terima dulu. Musik itu halal atau haram? Nah, diterima dulu kan. Yang penting dalilnya diterima kan. Ya. Perkaranya Anda mau dengar, saya mau dengar, itu kan urusan 2, 3, dan 4. Yang penting dalilnya itu diterima dulu. Masalahnya hati kita nih pakai banyak permission soalnya. Paham maksud saya ya? Oh iya Ustaz. Soalnya banyak dia tahu, alah, bahas aneh. Tahu aja Ustaz. Nah itu. Berarti jiwanya itu masih kotor. Sepakat 4 ulama madhab kok. 4 ulama madhab itu perwakilan para sahabat tabi'in. Lah terus siapa lagi yang mau kita ikuti? Oh, itu jelas hadis-hadisnya. Perkara jenengan dan saya masih senang dengerin
belum bisa move on langsung, gitu ya. Itu nggak ada masalah. Kita kan nggak dituntut untuk langsung bisa meninggalkan. Yang penting dalilnya diterima dulu. Ustaz belum bisa Ustaz, tapi kadang-kadang masih dengar. Ya nggak apa-apa, itu kan urusan sendiri-sendiri. Betul nggak sih? Oh kadang saya juga masih main. Ya nggak apa-apa, silahkan. Karena itu urusan sendiri, tapi kan dalilnya diterima dulu. Paham ya maksud saya ya? Kadang-kadang sudah ngaji aja handphonenya diberdirikan, malah tiktokan juga. Joget-joget tiktokan nih. Aduh. Murid-murid sholat aja nggak boleh. Kalau mau tiktokan itu praktek masak, gomso, nyamleng. Mbak, misalnya ngopo di tiktokin kan bermanfaat bagi tips ya kan? Cara memakai hijab yang syar'i, misalkan supaya ini rumah wangi, itu sudah apa-apa. Masa kalah Bu? Itu ada tuh ya, ini sedikit ya, istri saya itu ngikutin dia. Tak izin kali izin dulu itu, biar boleh nggak nonton di YouTube masak-masak. Dia sebulan apa tuh lomba cap-cap oh bukan. Oh cap-cap itulah. Master Chef itu ya. Dia Master Chef itu, bukan yang bisa cap-cap gitu. Wong kafir, Chinese gitu. Tapi masakannya itu masakan rumahan, gampang dia tonton, cobalah yang bermanfaat malah. Paham ya maksud saya ya? Ya ini maksud saya itu dalilnya mbok yo ditopo dulu. Perkara nanti belum bisa. Paham ya ibu-ibu ya, mbak paham? Paham ya? Nah, cara membersihkan yang pertama al-qaidatul ula al-tauhid wa aslu ma tazab bin nufus. Kaidah yang pertama atau obat yang pertama adalah tauhid merupakan sumber dari bersihnya jiwa. Jadi sumber pertama, obat pertama itu adalah tauhid. Kata Syekh, waqad tawa'ada Allah subhanahu wa ta'ala alladhina la yazaqquna anfusahum bitauhid wal iman bil adab syadid yaumil qiyamati faqala Allah ta'ala. Dan sungguh kata Syekh Abdul Razak, ibu usah tulis. Maksudnya nanti ini usah tulis ini saya jelasan. Jangan soalnya saya ngaji di Ungaran tuh banti. Kan udah cerita kamu, apa saya ngomong ditulis aja. Ini kan ora toh. Tapi jangan sampai kosong juga sebentar. Kata Syekh Abdul Razak, dan sungguh Allah telah menjanjikan bagi siapa orang-orang yang dan sesungguhnya Allah menjanjikan orang-orang yang dia tidak membersihkan jiwanya dengan tauhid dan keimanan, maka dia akan diadab yang sangat pedih di kiamat. Artinya melalui kalimat beliau ini, hanya inilah sumber yang pertama dan utama. Jadi kalau hati masih mencintai kesyirikan, hati tidak mentauhidkan hanyalah Allah. Apa itu tauhid itu? Sudah pernah jelaskan makna tauhid. Bisa tulis, bisa dibaca nggak? Nanti tak terjemahkan. Ya, ini ifradullahi ta'ala bitauhidi. Jadi makna tauhid itu adalah menjadikan Allah Ta'ala satu-satunya dalam ifradullah ta'ala bil alaih. Menjadikan Allah Ta'ala satu-satunya dalam segala ibadah semuanya. Ifradullah ta'ala bil ibadah, itu makna tauhid. Nah, ibu, di poin pertama ini
Seorang hamba itu harus menjadikan Allah Ta'ala satu-satunya dalam segala ibadah. Jadi kalau hatinya itu masih ada tergantung kepada selain Allah, ada percaya kepada selain Allah, percaya dengan isi primbon, ya, percaya dengan zodiak, beton, mitos-mitos, tatoyur dan seterusnya, maka ya ini nggak akan pernah bisa bersia-sia. Paham ya? Justru di sini jelas sumber dari bersihnya hati harus tauhid. Maka kenapa di kajian KIS itu ada akidah? Dalilnya adalah ini nggak ditulis surat apa ya, berapa ya? Sebentar, tak carikan dalilnya. Tulisannya ini ayat ke-6 ayat ke-7. Wa wailul lil musyrikina alladziina la yu'tuuna zakata wa hum bil aakhirati hum kafirun. Ini di kitab undulnya enggak disebutkan ayat berapa, tapi tak carikan sebentar. Wa wailul lil musyrikin. Tulisannya wa wailul lil musyrikin. Sebentar ya, sabar ya. Oh iya, ketemu ini ibu-ibu. Fusilat, surah Fusilat ayat ke-6 dan ke-7. Bentar. Ya, coba. Surah Fusilat ayat ke-6 dan ke-7. Coba dibuka mushaf, mudah-mudahan gak salah. Allah Ta'ala mengatakan wa wailul lil musyrikin, dan celakalah bagi orang-orang yang musyrik, berarti yang tidak mentauhidkan Allah. Alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Siapa orang musyrik itu? Alladzina la yu'tuna zakat. Mereka adalah orang-orang yang tidak yu'tuna itu mendatangkan, memberikan az-zakata, pembersih. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Alladzina yu'tuna zakat adalah orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Betul, Fusilat benar. Betul kan? Mereka adalah orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat dan mereka di hari akhirat termasuk orang-orang kafir. Yang dimaksud zakat di situ, maksudnya la yu'tuna zakat itu bukan sifatnya zahir. Ibu-ibu paham nggak di sini maksud saya? Paham? Ya. Saya ulangin ya. Wa wailul lil musyrikin, dan celakalah orang-orang yang berbuat kesyirikan. Berarti lawan kata, lawan sikap, lawan perbuatan dari tahu. Siapa mereka? Alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Mereka adalah orang-orang yang tidak membayar zakat. Disuruh membayar zakat toh? Betul enggak? Nah, padahal maknanya itu bukan bayar zakat saja itu. Wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka di hari akhirat termasuk orang-orang kafir. Bukan hanya makna secara zahir yang bayar zakat, tetapi dimaksud ayat tersebut sebagaimana perkataan Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fi tafsir ayat sabiqah. Di ayat ini maknanya hiya tauhid wal iman alladhi bihi yuzaqqul qalbi fa innahu yatadamna nafyul ilahiyati ma siwal haqqi minal qalbi wa itsbati ilahiyatil haqqi fil qalbi wa hiya haqiqatu la ilaha illallah wa hadha aslu ma tazaqqu bihi al qulub. Jadi makna ayat ini ibu-ibu, makna ayat ini surat apa tadi? Fusilat ayat 7. Siapa yang apa yang maksud ayat ini? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam tafsirnya, itu maknanya adalah tentang tauhid dan keimanan. Yang dengan tauhid dan iman itulah menjadi pembersih utama jiwa seseorang. Karena sesungguhnya tauhid itu merupakan apa ini? Peniadaan Tuhan selain Allah, peniadaan sesembahan selain Allah yang berhak di dalam hati, dan menguatkan bahwasanya sesembahan itu adalah Allah di dalam hati. Jadi kesimpulannya gitu ya Bu. Jadi dalil yang pertama ini surah apa tadi? Surah ayat. Jadi kalau hatinya tidak ada tauhid alias syirik, kan gitu ya. Kalau hatinya itu ada kesyirikan,
pasti itu sumber penyakit segala galanya. Saya ulangi. Jadi kalau hatinya itu masih percaya dengan maaf sekali, mitos-mitos, paham ya? Atau masih tergantung dengan bentuk-bentuk kesyirikan. Contoh aja lah syirik yang nggak ada kaitan dengan makhluk. Yang saya katakan tadi misalnya riya, misalnya syirik kecil, itu kan dosa besar, ya. Kalau orang yang masih terlalu dia ingin show off excited terhadap dirinya sendiri, itu kira-kira orang seperti itu tersiksa nggak hatinya? Sekarang saya mau tanya, sadar nggak sih kalau kita mau tampil selalu baik dan dipuji orang itu tersiksa hati kita? Tidak sesuai dengan kenyataan, sejatinya kita membohongi diri kita sendiri itu juga. Betul nggak? Orang yang ingin excited atau show off itu kan dia berusaha untuk menutup aibnya yang banyak. Tapi dia nggak sadar. Terus ngobrol. Itu dunianya loh ya. Sejatinya orang-orang seperti ini itu menjadi sumber ya. Saya katakan tadi ya. Syirik kecil aja dari riya. Itu menjadi magnet untuk datang dosa-dosa yang lain. Terlebih-lebih kalau hatinya, jiwanya itu tadi betul-betul jatuh dalam syirik. Misalnya contoh, supaya nggak pasang air lautnya, dipotong kepala kebo, dilarui ke lautan. Syirik ya itu? Syirik ya, sepakat ya? Syirik. Itu nanti menjadi penyebab atau menjadi magnet datangnya perbuatan dosa yang lain. Maka kenapa para ulama sepakat berdasarkan dalil ini, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, termasuk nanti Imam Ibnu Qayyim, muridnya, dan semua ulama-ulama di kalangan sahabat dan seterusnya, itu jelas mau madhabnya Syafi'i, mau madhabnya Hambali, semua madhab. Kalau dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia paham kalau hati masih suka kepada kesyirikan, itu akan menjadi magnet dosa yang lain. Ini contoh, tak kasih contoh. Saya ini, alhamdulillah ini Allah lah, pasti Allah. Nggak ada, kita nggak punya mampu apa-apa. Setiap Allah telah hadirkan kasus tentang pertengkaran rumah tangga, suami istri, saya berusaha sedapat mungkin mereka tuh rujuk. Selagi belum talak 3. Kalau udah talak 3 ya tak usahakan rujuk dia caranya, tapi nggak mungkin. Yang laki harus nikah lagi, yang perempuan harus nikah lagi. Kalau masih talak 1, talak 2, sekalipun maaf lakinya wis apa ya jadi wis mau 5 lah sekali. Kalau mau 5, dosanya sekakian mbak. Wong Jawa bilang mau 5, tapi nggak tahu mau 5 ini semua apa atau kurang ngerti. Dia main perempuan lah, judi lah, semua dikerjakan. Dia masih sholat, dia nggak berbuat syirik, nggak datangi dukun. Selama nggak kayak gitu, pasti tak minta rujuk, rujuk aja ya sholat. Sebaliknya kalau lanang ya, wedok yang kaya ono, kalau bisa dipertahankan, jangan dicerai. Kita kalau yang ketemu dengan saya, insya Allah semoga sampai saya mati saya bisa istiqomah. Walaupun saya datang glowing gitu, nggak glowing, senong, buka pintu, buka jendela gitu. Paham maksud saya? Saya nggak mengambil kesempatan dalam masalah itu. Rusak saya. Paham maksudnya? Misalkan ini contoh, Ustaz saya ada masalah Ustaz. Gimana Ustaz? Kalau nggak dijaga sama Allah, Ustaznya modus gitu. Wong suci nih, pengusaha nih, cap. Tak jadikan istri simpanan dari siri, ngono. Astagfirullahaladzim. Kotor loh di jiwanya sama hidup kayak gitu. Bisa rujuk. Tapi kalau sudah masalah syirik, nggak bisa. Udah talak itu sebelum dia ucapkan talak, udah jatuh cerainya. Kalau apalagi akidahnya sudah menyimpang, jadi kejawen gitu. Ya, paham maksud saya? Paham maksud saya? Saya nggak maksudnya Muslim ini ikut-ikut amaliannya wong liyane, ibadah liyane. Paham maksud saya? Berbuat syirik, datang dukun dan seterusnya, usahanya supaya maju dan seterusnya. Kalau punya sawah, maka yang dilakukan apa? Sedekah kepada Dewi Sri. Pernah dengar nggak? Pernah dengar toh? Mau panen kasih buat makan buat Dewi Sri, kalau mau jenenge nanam juga sama. Setahu Dewi Sri itu nama bisa ya. Iso ya. Hah? Oh Dewi Padi yo, ngerti aku. Dewi Sri. Kan itu kan masih apa di Jawa kan banyak kayak gitu.
Kalau dia nggak tahu nggak apa-apa, dimaafkan, kita dakwakan. Tapi ini suami dinasihati, mas jangan, dia terus melawan itu, ya sudah. Itu saya udah, kalau udah cerita masalah ini, saya udah bisa ngasih solusi. Harapan saya itu Anda bisa kembali. Kalau udah begini, apa yang mau kembali? Udah beda akidah. Paham maksud saya ya? Paham? Karena kenapa? Kalau orang jatuh berbuat syirik itu akan mengundang kemaksiatan yang lain. Benar, ketika jatuh dalam syirik, akhirnya dia kasar sama istrinya, misalnya seorang tuanya, bakal tidak jarang istrinya itu digampari, ditendang, seterusnya. Wong yang main perempuan minum khamar aja kayak gitu sama bininya, apalagi berbuat syirik. Orang tuanya aja nggak diajen. Ini saya bilang tadi, perbuatan syirik itu akan mengundang dosa-dosa yang lain. Percaya nggak? Percaya nggak saya tanya? Ojo kan syirik, kita bohong aja, bohong nggak mau tobat, nggak mau berubah. Datang nggak nanti kemaksiatan selain bohong? Datang nggak? Nah, oh mana syirik? Dan termasuk perkataan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, qala aktsarul mufassirin min as-salafi wa min ba'dihim hiya at-tauhid syahadatu an la ilaha illallah wal iman alladhi bihi yuzakkul qalbu wa aslu kulli zakatin wa nama'in. Benar kan? Jadi firman Allah dalam surah apa tadi? Fusilat ayat 6 dan 7, kata Imam Ibnu Qayyim, berkatalah kebanyakan para mufassir. Mufassir itu berarti ahli tafsir Quran. Berkatalah kebanyakan para mufassir dari ulama-ulama terdahulu, sebagian mereka mengatakan makna ayat alladzina la yu'tuna zakata wa bil akhirati hum kafirun. Makna ayat tersebut itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala adalah berisi tentang makna tauhid yang harusnya persaksian kita asyhadu an la ilaha illallah tadi. Ya, jadi persyaratan kita bahwa tidak ada sembahan berhak disembah kecuali Allah, dan keimanan itu menjadi pembersih hati. Kesimpulannya wis, kalau hatinya mau bersih, tauhidnya dulu diberesin. Karena efeknya amalnya nanti nggak diterima. Sebagaimana firman Allah dalam apa ini? Tidak dijelaskan. Tak bacakan aja, nanti dalilnya, tak cari ayatnya surat apa. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kita cari. Di sini tidak ditulis ayat berapa, surat berapa, tak cari ya. Mudah ketemu. Surah Az-Zumar ayat 65. Surah Az-Zumar ayat 65. Ini menjadi dalil bahwasannya kalau di dalam hati masih ada kesyirikan dan tidak mau disembuhkan, maka itu efeknya banyak, efek dominonya. Bukan hanya mengundang dosa-dosa yang lain, tetapi amal semuanya itu dibatalkan sama Allah. Percuma. Surah apa tadi? Az-Zumar, surah ke-39 itu kalau nggak salah. Benar nggak sih? Ayat 65. Betul ya? Wa qala ta'ala wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Surah ke-39 ayat 65. Dan sungguh dan benar sungguh uhiya ilaik, telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablik, dan kepada orang-orang sebelum kamu wahai Muhammad. Jadi para nabi maksudnya. La in asyrakta. Jadi Allah telah menyampaikan, dan sungguh kami telah mewahyukan kepada kamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum kamu wahai Muhammad. Tentang apa? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jikalau ada manusia mempersekutukan Allah dengan sesembahan yang lain, la yahbatanna 'amaluka, niscaya Allah akan hapus semua amalnya, wala takunanna minal khasirin, dan niscaya dia termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ruginya ini gak main-main, hatinya yang kotor, sumpah. Ini kalau sudah ulama yang jelaskan, ini kan kita ulama ya, dalilnya yang jelas, kita hakul yakin gak? Percaya gak sih? Yakin gak sih? Makin ngantuk gitu, seperti langitnya mendung gitu ya. Oh enggak salah. Mungkin ini jemaah ya. Dan terakhir dalilnya, kalau seseorang di antara kita itu
ingin hatinya itu bersih. Ingin gak sih? Ingin ya. Dia itu ingin sekali hatinya bersih. Lalu dia berupaya tidak mau mencampuri keimanannya itu, tidak mau mencampuri, dia ingin imannya bersih, hatinya ingin bersih, imannya ingin diterima. Dia nggak mau motori sedikit pun hatinya. Betul nggak sih? Misalnya kita ini sudah amin amin ya Rabb, mungkin dalam waktu dekat hati kita bersih, amin amin. Kalau sudah sampai bersih hati kita, bersih jiwa kita, pengen nggak kita kotori nodai? Seperti air, air gitu. Gak usah mbak tiba. Gak ini misalnya air bening. Mau tak kasih contoh, santai. Misalnya air bening itu, kalau kita kasih gula berubah nggak itu? Kita udah belajar itu. Termasuk air apa itu? Air suci tidak masuk. Nah, masya Allah, khatam. Pelajaran fikih kemarin dulu, air suci yang tidak sucikan, ya toh? Paham nggak maksudnya? Itu kalau air itu sudah tercampur terus kotor, termasuk air yang suci lagi nggak? Tidak. Yang maksudnya kalau itu tidak bisa tetap disucikan, kan? Kalau urusan fikih itu kalau tidak bisa, airnya tetap suci, maksudnya halal. Tapi dia bisa mensucikan. Sekarang air infus itu udah bahas. Itu air suci nggak untuk mensucikan nggak? Bisa nggak? Enggak. Udah berubah warnanya, udah berubah baunya, berubah rasanya kan? Bagi yang pernah minum, berono ya. Kangen mau air bukan kangen, apa jenis ini bu? Apa jenisnya bisa diminum tuh infus diminum tuh apa jenis? Pokari ya, infus water ya. Nah, tuh jangan dicampur-campur. Sebagaimana firman Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surah apa ini sekarang? Al-An'am ayat 82. Tulis di surah yang terakhir. Surah Al-An'am itu surah ke-6 ayat 82. Jadi kalau hati kita bersih, kita nggak mau campurin tuh seperti air yang bening dicampur dengan gula. Sekarang gini aja deh, air bersih itu contohnya misalnya air zam-zam. Apa ada yang pernah buat teh pakai air zam-zam? Banget teman-teman. Maksudnya mus angin-angin lento, malah dikasih buat teh. Itu orang ngerti ya? Kayak gula misalnya, itu orang manfaatnya itu. Dalam asli Arab, oh iya. Paham maksudnya ya? Paham ya? Mau nggak air zam-zam dicampur dengan zat yang lain? Mau nggak? Ya rugi banget, ya kan? Itu bisa untuk obat dan seterusnya. Nah, sama seperti ayat ini. Alladzina amanu, orang-orang yang dia betul-betul beriman kepada Allah, walam yalbisu, dan mereka tidak mau mencampurkan di dalam iman, di dalam hati mereka, dalam keimanan mereka, bidzulmin, dengan kezaliman sedikit pun. Makna kezaliman itu tidak syirik. Dan orang-orang yang beriman tidak mungkin mencampurkan keimanannya sedikit pun dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, mereka termasuk orang yang mendapatkan keamanan dalam kehidupan dunia. Aman hatinya. Tahu nggak bu? Effort dari hati yang bersih, dia tuh nggak pernah khawatir terhadap rezekinya, nggak pernah khawatir. Nggak akan muncul dalam hatinya, besok anak-anak saya sekolahnya, kalau anak saya banyak nanti siapa yang ngasih makannya? Nggak ada. Nanti sekolahnya bagaimana? Nggak ada. Paham ya? Nanti makin bersama, nanti makin mahal biaya sekolah. Lu kok memikirkan sesuatu yang nggak berhak kita pikirkan, jemaah? Wong besok kita jadi kaya atau jadi sebaiknya kita nggak ngerti kok. Kenapa dipikir mumet-mumet? Mbak belum nikah atau enggak? Belum. Sudah. Nah, besok nikah dosa mikir anak saya si lurus, pokoknya dikei Allah tompo. Nanti yang jamin rezekinya siapa? Allah. Kenapa? Kadang ngomong ini enak Allah, tekan ngomah, ngomong kepalanya. Itu kayaknya sudah itu jiwanya masih, maaf ya, jiwa kita masih kotor itu berarti. Berarti kita tuh meragukan Allah yang Maha Kaya. Kalau kita berdoa, ya Allah, kepadamu lah kami meminta, dan kepada Engkau lah yang mengabulkan segala doa. Kalau Engkau saja mengabulkan doa itu tidak mengabulkan, kepada siapa lagi kami meminta? Masa kita minta sama Allah zat yang Maha Kaya nggak dikasih? Karena Allah nggak pernah menjadikan kaya buat kita, jangan menjadikan cukup. Betul nggak? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bersandar benar kepada Allah, pasti akan dicukupkan. Makanya mbak yang belum nikah nggak usah khawatir, mbak. Nanti anak saya 2 saja. Saya kepengen anak banyak aja masih dikasih 4 sampai hari ini. Pengen nanya 20 pengen anak. Satu istri ya kemarin.
Paham ini? Paham ya? Gak pernah, saya juga gak mikir ini besok anak saya sekolah itu gimana, gak mikir. Saya juga gak nabung, saya juga gak afan, maaf. Saya juga pakai instansi pendidikan, gak ada aja. Gak ada tabungan buat anak sendiri, saya gak ada. Yang saya pikirkan bagaimana anak-anak saya mencintai Allah dan Nabi-Nya, menghafal Al-Quran, ibadah dengan benar, adabnya benar. Itu yang saya pikirkan. Besok sebagaimana saya mati, saya gak ngerti. Saya yakin punya rizkinya anak-anak sudah ada yang jamin. Gila, Ustaz keluarganya mampu, nggak ada keluarga saya. Mampu pun saya nggak mengandalkan orang tua, sendirilah. Lanang kok bergantung sama orang tua itu nggak bagus. Pak Bois ada orang gimana? Paham ya, ibu-ibu ya? Ya. Jadi kalau hatinya masih meragukan rezeki Allah, berarti hatinya bersih atau kotor? Hah? Yakin nggak kalau Allah Ta'ala akan mencukupkan kebutuhan hamba yang bertakwa? Bismillah. Ngomongnya udah enak, tinggal nanti ngelakoninya. Insyaallah ya, semoga diberi kemudahan. Mungkin ini dulu yang bisa kita bahas. Semoga hati kita dibersihkan, dikuatkan sama Allah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita di solo mentauhidkannya. Allahumma amin. Sebenarnya materinya masih banyak. Waktu kita udah jam 5 lewat. 5 lewat 8 menit. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Saya rasa nggak usah datang terjawab, nggak usah tanya jawab yang pertanyaan perdananya. Gimana? Doa kafaratul majlis. Doa apa? Oh doa. Masing-masing di antara kita beristighfar. Astagfirullah. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور رحيم بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور رحيم. Kami di sini detik ini merendahkan diri kami serendah-rendahnya, menghinakan diri kami sehina-hinanya di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Ghafur Rahim. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami yang tampak atau yang tersembunyi ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami yang awal hingga yang akhir ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami yang kecil hingga yang terbesar ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja ya Allah. Dan ampunilah dosa-dosa orang yang mencintai kami atau kami cintai ya Allah, baik yang masih hidup atau telah berpangkat di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafur Rahim. Janganlah Kau hukum kami, keluarga kami dan anak-anak keturunan kami ya Allah, karena dosa dan maksiat yang pernah kami kerjakan di masa lalu dan hari ini ya Allah. Janganlah Kau hukum keluarga kami dan anak-anak keturunan kami ya Allah, karena dosa-dosa yang pernah kami kerjakan ya Allah. Ampunilah saja kami ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah. Janganlah Kau hukum kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minat mutatahhirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum. Janganlah Kau palingkan hati kami, jiwa kami, setelah Kau semai keimanan dan hidayah di dalam hati kami ya Allah. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat-Mu, cinta-Mu di dalam hati kami ya Allah, hingga kami bisa mencintai Engkau yang pertama dan utama, mencintai Nabi-Mu yang kedua, dan mencintai orang-orang yang kami cintai dengan karena-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum. Kuatkanlah, teguhkanlah hati kami, jiwa kami di atas ketaatan kepada Engkau ya Allah. Kuatkanlah hati kami dan jiwa kami di atas agama-Mu ya Allah. Jangan Kau palingkan diri kami ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, karuniakanlah kepada kami, kepada pasangan kami, kepada anak-anak keturunan kami agar menjadi penyujuk pandangan mata dan hati kami, ya Allah. Dan jadikanlah kami semua menjadi pemimpin orang bertakwa, ya Allah. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, bi asma'ikal husna. Kami titipkan anak-anak kami, ya Rabb, hanya kepada Engkau. Sungguh kami hamba-Mu yang lemah, hamba-Mu yang dhaif, hamba-Mu yang fakir. Kami tidak bisa menjaga anak keturunan kami 24 jam dalam kehidupan mereka dan kami, ya Allah. Jauhkanlah kami dan anak-anak keturunan kami dari balak dan musibah. Balak dan musibah dalam urusan agama dan dunia mereka, ya Allah. Jadikanlah mereka anak-anak yang bertakwa di hadapan Engkau, ya Allah. Menjadi hamba-hamba-Mu yang taat kepada-Mu dan kepada Rasul dan kami, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka jannatan firdaus bighairi hisabin wala 'adabin wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin. Duhai Allah, wafatkanlah kami, keluarga kami, guru-guru kami dan anak-anak keturunan kami. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkanlah kami dalam keadaan tidak membawa dosa sedikit pun. Wafatkanlah kami di dalam mana hati kami tidak memiliki kebencian sedikit pun, ya Allah. Dan wafatkanlah kami dalam keadaan hal yang Kau ridai, ya Allah. Kumpulkanlah kami, keluarga kami dan anak keturunan kami dalam surga firdaus. Kumpulkanlah kami semua dalam surga firdaus, ya Allah, tanpa hisab dan tanpa adab, dan apa-apa yang mendekatkan diri kami kepadanya, ya Allah. Rabbana taqabbal du'ana, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا عزيز الغفر رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.